Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Kami seperti biasanya akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit membuka konferensi International Association Women Police ke-58 tahun 2021 di Labuan Bajo. Dengan adanya konferensi IAWP ke-58 tahun 2021 di Labuan Bajo ini, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT menunjukkan bahwa Indonesia siap menggelar event internasional di tengah pandemi COVID-19. Ajang ini merupakan acara berskala internasional yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, sudah ada Gesio Viana, wartawan Pos Kupang di sana, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Gesio. Halo, selamat siang. Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Gesio, berapa lama konferensi International Association Women ini diselenggarakan di Labuan Bajo? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konferensi International Association Women Police ke-58 atau Konferensi Polwan Sedunia diselenggarakan selama 6 hari sejak tanggal 6 November sampai 11 November 2021 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Demikian rekan Nila. Kemudian penegasan dari Kapolri pada saat membuka ajang ini begitu mengenai perhelatan internasional ini seperti apa, Gesio? Baik, penegasan dari Kapolri menyatakan bahwa penyelenggaraan event berskala internasional ini merupakan satu kehormatan bagi bangsa Indonesia karena penyelenggaraannya dilakukan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi super prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Event bertaraf internasional ini juga merupakan satu kebanggaan tersendiri karena Indonesia dipercaya sebagai negara penyelenggara event yang menghadirkan ratusan peserta secara hybrid di tengah masa pandemi COVID-19. Di lain sisi, hal ini juga menunjukkan bahwa konferensi ini sangat strategis, di mana membahas beberapa isu-isu polwan secara global, maupun juga membahas isu-isu terkait kesetaraan gender. Demikian rekan. Gesio, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Kapolri di Labuan Bajo sendiri selain untuk membuka konferensi International Association ini apa saja berdasarkan pantauan Anda? Baik, dapat saya laporkan selain melakukan pembukaan penyelenggaraan konferensi ini, Kapolri bersama Panglima TNI juga melakukan pemantauan vaksinasi pada Sabtu 6 November 2021 di halaman Gereja Paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Setelah itu di hari yang sama dilakukan juga kegiatan dialog bersama dengan tokoh masyarakat maupun juga tokoh agama yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut, masih dalam hari yang sama dilakukan juga peresmian Komplek Brimob Pesisi Komplek 4 Batalion B Pelopor Manggarai Barat Sat Brimobda Polda NTT. Demikian rekan Nila. Gesio, ini adalah kali pertama Labuan Bajo atau Indonesia begitu ya dipilih sebagai tuan rumah. Kemudian untuk tanggapan dari pejabat atau pemerintah daerah setempat sendiri seperti apa? Baik, tanggapan dari pemerintah daerah dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edi Stasiun ini menyambut dengan positif, menyambut dengan baik penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional ini. Pihaknya juga mengapresiasi penyelenggaraan event ini karena mengedepankan protokol kesehatan yang cukup ketat sehingga dapat menekan laju penyebaran pandemi COVID. Di lain sisi dengan adanya event bertaraf internasional ini dapat menumbuhkan geliat pariwisata di Labuan Bajo yang terpuruk lebih kurang 2 tahun terakhir ini karena pandemi COVID-19. Demikian, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Gesio atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara terhimpun wawancara dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan IAWP International Women Police yang dilaksanakan di Labuan Bajo, di mana kegiatan ini adalah kegiatan event internasional yang dilaksanakan pertama oleh Indonesia dan dalam hal ini kita mulai dari
kepolisian. Kegiatan kali ini diikuti oleh peserta dari 13 negara yang hadir langsung dan 35 negara yang sebetulnya akan hadir langsung. Akhirnya karena ada beberapa info yang mungkin tidak mereka dapat, jadi mereka mengikuti secara virtual. Dan total yang mengikuti saat ini kurang lebih 900 poluan, baik dari Indonesia maupun dari poluan-poluan negara lain. Tentunya di dalam kegiatan ini yang akan dibicarakan adalah bagaimana polisi wanita dan juga seluruh polisi di dunia memperjuangkan kesetaraan gender, tentunya juga bagaimana kemudian saling menukar informasi dan hal-hal lain, pengalaman-pengalaman yang penting yang tentunya ini akan baik untuk masukan di dalam peningkatan kesetaraan gender, khususnya di kepolisian Indonesia. Dan kami tentunya juga memberikan ruang untuk itu, dan saat ini kurang lebih ada 3 jenderal yang ada di jabatan tertentu di Mabes Polri, dan juga beberapa posisi-posisi jabatan di level-level operasional yang berisiko tinggi. Ini pun juga ditempati oleh rekan-rekan Poluan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahasiswa Universitas Riau atau UNRI yang mengaku menjadi korban pelecehan seorang dekan akhirnya membuat laporan ke pihak kepolisian. Kini petugas Satreskrim Polresta Pekanbaru juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dekan Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik FISIP Universitas Riau berinisial SH. SH merupakan terlapor dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan mahasiswi jurusan Hubungan Internasional FISIP UNRI berinisial L 20 tahun. Saat ini kepolisian mengatakan bahwa pihaknya masih akan memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu sebelum terlapor. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Pekanbaru Rizky Armanda di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang Nila. Rizky, untuk kronologis kasus dugaan adanya pelecehan seksual ini mencuat hingga akhirnya korban membuat laporan ke pihak kepolisian. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Adapun awal mula diketahuinya kasus ini yakni berawal saat ada video yang diunggah oleh akun Korps Mahasiswa UNRI, Korps Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UNRI, di akun @komahi_ur. Di sana diposting video pengakuan dari korban berinisial L ini yang dia menyatakan bahwa dirinya diduga telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dekan FISIP UNRI berinisial SH. Kemudian video ini lantas menjadi viral dan akhirnya korban juga secara resmi telah membuat laporan ke Polresta Pekanbaru pada Jumat 5 November 2021 kemarin. Saat itu dia ditemani oleh sejumlah rekannya, termasuk juga Presiden Mahasiswa BEM UNRI, beserta orang tua dan juga tantenya begitu. Dan saat ini kasus ini sendiri sedang ditangani oleh pihak dari PPA Satreskrim Polresta Pekanbaru, dan polisi sudah memulai penyelidikan dengan rencananya memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti begitu. Lalu untuk respon dari terlapor sendiri, Rizky, apakah yang bersangkutan sudah mengambil langkah hukum juga terkait laporan yang dilayangkan oleh mahasiswinya ini? Ya, untuk terlapor berinisial SH, Dekan FISIP UNRI juga secara resmi telah membuat laporan ke Polda Riau keesokan harinya pada Sabtu 6 November 2021. Saat itu SH ditemani oleh tim kuasa hukumnya untuk membuat laporan. Dalam hal ini SH informasinya melaporkan L, mahasiswi yang menyebut dirinya sebagai terduga pelaku pelecehan seksual, dan juga akun Instagram @komahi_ur yang pertama kali mengunggah
video pengakuan korban di media sosial begitu. Artinya dari sang dekan atau terlapor ini sendiri membantah atau seperti apa Rizky terkait pengakuan dari mahasiswinya adanya pelecehan seksual yang dialami oleh korban? Ya, SH dalam keterangannya beberapa waktu lalu memang membantah telah melakukan perbuatan tidak senonoh itu kepada mahasiswinya oleh karena SH akhirnya mempolisikan dugaan pencemaran nama baik dan juga informasinya SH menuntut ganti rugi senilai 10 miliar begitu. Setelah melapor ke pihak kepolisian, apakah pihak kepolisian sudah memeriksa terlapor ini, Rizky? Ya, sampai saat ini kami belum menerima informasi terkait hal tersebut karena sempat disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Jupiter Lumban Toruan, pihaknya terlebih dahulu akan mengumpulkan barang bukti termasuk salah satunya mengambil rekaman CCTV di sekitar lokasi dan juga memanggil saksi-saksi terkait. Setelah itu barulah pihaknya akan memanggil SH selaku terlapor untuk dimintai keterangan, begitu. Oke, Rizky, terima kasih banyak wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan Anda dan saudara. Rizky telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Jupiter Lumban Toruan. Berikut liputannya untuk Anda. Adapun untuk kronologisnya, ya, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB ya, diduga terjadi adanya pelecehan atau perbuatan cabul yang mana korbannya sendiri adalah mahasiswa bimbingannya ya, yang akan mengajukan proposal skripsi. Jadi sesuai dengan kesepakatan mereka bertemu di salah satu ruangan di gedung ataupun di kantor dekan. Ya. Jadi pada saat sedang itu tadi sedang memberikan bimbingan ya, awalnya biasa-biasa saja, namun pada saat selama proses bimbingan tadi ada kata-kata yang menyentuh ke masalah pribadi si korban atau mahasiswa tadi ya, dengan berulang-ulang Bapak itu mengucapkan suatu bahasa atau kata yang sudah di luar masalah bimbingan tadi. Yang dilaporkan ke kita adalah bahwa diduga si dosen tadi sempat memeluk si korban ya, sesuai dengan BAP yang disampaikan ke kita ya, dan sempat mencium bagian pipi dan kening dari si korban sampai akhirnya setelah selesai korban meninggalkan ruangan tersebut ya. Kita ke informasi lain, saudara, kebakaran terjadi di Jalan Cikdiatiro Nunukan Timur pada Minggu malam. Kebakaran ini mengakibatkan setidaknya 4 bangunan rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi lantaran adanya korsleting listrik. Beruntung dikabarkan tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Seorang pemilik rumah sempat pingsan namun diketahui langsung ditangani oleh relawan PMI. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Kaltara Febrianus Felix di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Felix. Ya, halo Nila. Oke, Felix, bisa diinformasikan untuk kronologis kebakaran yang terjadi pada Minggu malam ini seperti apa informasinya? Baik Nila, api yang menghanguskan 4 bangunan rumah semi permanen 2 lantai di Nunukan malam tadi, dari keterangan kasih bantuan penyelamatan dan evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran Nunukan, Kadis Terang mengatakan bahwa saat pihaknya tiba di lokasi kebakaran, api sudah sangat membesar dan merambat ke rumah lainnya yang memang saat itu terletak sangat berdekatan. Untuk sementara dugaan penyebab kebakaran itu adalah konslet listrik dari salah satu bangunan yang dijadikan tempat salon. Dan dari
keterangan ada sendiri, 4 bangunan rumah yang semi permanen itu terbakar, ditambah ada 3 bangunan rumah lainnya yang terdampak. 3 bangunan rumah yang terdampak itu karena terkena reruntuhan AC, dan juga ada yang kacanya pecah, dan ditambah perokok air bak rumah yang juga ikut pecah. Dan api baru bisa dijinakan setelah 1 jam proses pemadaman dengan bantuan 9 unit mobil damkar, dan juga setelah air dibantu dari mobil BBD, Dinas Kehutanan, Balakar, dan mobil tangki air milik warga. Dan dalam proses pemadaman tersebut ada beberapa kendala yang dialami petugas damkar, di antaranya jarak tempuh dari pos pemadam dan juga lokasi kebakaran itu terbilang cukup jauh, 15 menit, dan juga warga yang lebih dulu tiba di lokasi kebakaran memenuhi sekitaran lokasi kebakaran sehingga menyulitkan pemadam dan kebakaran untuk tembus ke dalam masuk ke dalam area sekitar lokasi rumah terbakar itu. Dan juga warga yang juga turut membantu justru sebenarnya sangat mengganggu tugas damkar yang memadamkan api begitu. Berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, Felix, ada berapa total KK yang terdampak, kemudian kerugian mencapai berapa? Untuk total KK yang terdampak, data yang sudah divalidasi oleh tim BPBD, hingga pukul 10 tadi ada sekitar 14 KK dan sekira 43 jiwa. Sementara itu kerugian yang dicapai itu kerusakan bangunan sendiri dan perabotan dan lainnya itu mencapai 1,25 miliar. Lalu kerugian material lainnya sekitar 47 sampai 50 juta, sehingga kalau di total itu sekira 1,28 miliar. Dan perlu diketahui bahwa untuk rumah terbakar tersebut dari 4, 2 diantaranya merupakan rumah kontrakan, sehingga memang dilihat dari jumlah jiwanya sendiri terlihat banyak. Begitu nih. Kemudian sejauh ini tindak lanjut dari pihak terkait melihat ada sejumlah rumah begitu yang menjadi korban dari kebakaran ini seperti apa, Felix? Ya, saat ini tim BBD juga dibantu dengan Dinas Sosial Kabupaten Nunukan melakukan pendataan untuk kebutuhan logistik, dan juga di posko pengungsian didirikan tenda yang akan digunakan selama 7 hari ke depan. Namun saat ini memang kebanyakan dari korban itu mengungsi ke tempat anak keluarganya masing-masing, sehingga untuk di posko sendiri itu diperuntukkan untuk mengumpulkan bantuan logistik, dan sampai saat ini masih terus bergulir bantuan-bantuan dari masyarakat. Dan juga untuk dokumen-dokumen korban yang hilang akan diupayakan untuk dikoordinasikan kepada pihak kepolisian, dan juga termasuk hasil menemukan untuk kemudian bagaimana mengatur agar identitas mereka bisa diperoleh kembali begitu. Baik, telah terhimpun juga wawancara yang dilakukan oleh Felix, saudara, dengan Kasih Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Aristra Pratama Sanmigo, dan juga wawancara dengan Bupati Nunukan. Berikut liputannya untuk Anda. Dari kebakaran di ini berasal api dari daerah rumah yang asal di belakang. Ini kan tembus di belakang. Bagian dapur ya. Bagian dapur. Terdampak juga asal dari sebelumnya ya. Kiraan kebakarannya terkisah. Informasi dari Pak RT, beberapa korban kebakaran ini juga saat ini sedang mengungsi di rumah keluarga-keluarganya. Tadi sudah kita pesankan jika ada kendala apa-apa lagi nanti saya langsung hubungi saja. Kami dari pemerintah saat ini sedang menyiapkan semua laporan data untuk diberikan bantuan melalui bagian keserangan. Kalau untuk Bu apa? Mungkin makanan gitu Bu? Ya, makanya tadi ada dapur umum yang disiapkan di situ kan ada tendanya tuh. Ya, jadi nanti mungkin selama 3 hari kali ya, 3 hari, karena sebenarnya mereka ini ada keluarga dan untuk sementara mengungsi. Tapi tadi kita sudah sampaikan tentu ada langkah-langkah bantuan ya daripada kita. Untuk tahap pertama ini mungkin seperti bantuan sembako, kemudian makanan mereka dan sebagainya. Jikapun juga ada masyarakat yang ingin berkenan untuk memberikan bantuan juga nanti bisa disalurkan melalui posko yang sudah kita siapkan.
Berdasarkan informasi Bu, ini datanya katanya ada yang bukan warga di sini gitu Bu. Ya, makanya itu nanti kita verifikasi data dulu seperti apa. Ya, tadi kan yang terdampak itu dari laporan yang saya dapatkan itu 16 kakak, ada 4 rumah seperti itu. Jadi nanti makanya kita mau di ini dulu semuanya gitu. Jadi kalau ketika lengkap nanti baru akan kita kucurkan bantuan. Nanti kita lihat aturannya seperti apa, ya kan, bisnisnya seperti apa, karena ini kan uang negara nih yang akan kita salurkan gitu. Nanti kita lihat mekanismenya, kemudian jalannya, nanti kita carikan solusi. Ada juga kan yang berinisiasi untuk apa ini bantuan-bantuan dari masyarakat. Nah, nanti mungkin bisa kita bagi mungkin ya seperti apa. Lagi sedang diatur dulu semua. Belum ada laporan terakhir, belum ada, cuman penyebabnya aja dari apa listrik, katanya konslet listrik. Itu sudah sering terjadi apa ya? Bentrokan antara pedagang Pekan Lelo dengan Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai, Saudara, kembali terjadi pada Minggu siang. Bentrokan pedagang dan Satpol PP ini terjadi di Desa Firdaus, Kecamatan Sairampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Satpol PP kembali mengadang kendaraan pedagang yang hendak memasuki lokasi jualan di Pekan Lelo. Pengadangan yang dilakukan Satpol PP ini dilakukan karena Pemkab Sergai sendiri meminta pedagang untuk memindahkan dagangannya ke Pasar Rakyat Sairampah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan kami dari Tribun Medan, Muhammad Anil di sana yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo, selamat siang Anil. Selamat siang Nila. Anil, untuk bentrokan antara Satpol PP dengan pedagang Pekan Lelo disebabkan oleh apa? Silahkan dengan laporan Anda. Baik Nila, bentrokan antara pedagang Pekan Lelo dengan Satpol PP ini terjadi pada Minggu siang semalam, dan bentrokan ini bukan bentrokan yang terjadi baru pertama kali, tapi sudah berulang kali terjadi hampir setiap minggu. Karena Pekan Lelo sendiri pedagangnya buka pada hari akhir pekan saja, itu pada hari Minggu. Jadi bentrokan ini disebabkan karena sebelumnya pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sudah meminta pedagang itu untuk merelokasi dagangannya pindah ke Pasar Rakyat Sairampah. Namun, hingga sampai saat ini, pedagang tetap menolak dan tetap bertahan berjualan di Pekan Lelo. Dan alhasil bentrokan ini pun sudah berulang kali terjadi hampir pada setiap di hari Minggu akhir pekan khususnya. Seperti itu, Nila. Kemudian apa tujuan pemerintah daerah untuk merelokasi pedagang ini ke Pekan Lelo berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, Anil? Baik, seperti yang informasi yang saya himpun beberapa waktu yang lalu, tepatnya itu tanggal 25 Oktober 2021, itu Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya sudah mengatakan bahwasanya pedagang Pekan Lelo ini direlokasi karena merupakan salah satu tujuan dari pemerintah daerah untuk melakukan penataan kabupaten seperti itu, Nila. Dan rencana pedagang-pedagang ini memang nantinya akan diletakkan di Pasar Rakyat Sairampah, dan lahan untuk berjualan sendiri itu sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Seperti itu, Nila. Anil, Anda tadi sempat mengatakan bahwa sejumlah pedagang Pekan Lelo ini menolak begitu ya untuk direlokasi meskipun sedianya tempat sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Apa alasan dari pedagang ini menolak untuk direlokasi? Baik, Nila, seperti yang beberapa pedagang yang saya coba tanyakan, itu ada salah seorang pedagang bernama Mita Matpaung. Ia mengatakan alasan pedagang Pekan Lelo itu menolak untuk direlokasi, pertama, mereka itu sudah berjualan di lokasi itu hampir 20 tahun. Selama 20 tahun itu tidak pernah ada yang namanya pemindahan, seperti itu, Nila. Dan mereka sudah merasa nyaman untuk berjualan di lokasi tersebut. Begitu juga dengan para pembeli yang datang ke lokasi. Mereka sudah melakukan survei, dan beberapa pembeli mengatakan memang mereka sangat menyayangkan sih apabila kalau Pekan Lelo ini dipindahkan ke Pasar Sairampah, Pasar Rakyat Sairampah. Karena lokasi dibilang lumayan cukup jauh ya, hampir 1 kilometeran dari lokasi yang sekarang, seperti itu. Dan pembeli-pembeli pun sudah merasa nyaman berjualan membeli di Pekan Lelo ini, seperti itu, Nila. Sejauh ini apakah sudah ada langkah mediasi, Anil, antara pedagang dan juga pemerintah daerah? Untuk mediasi sendiri, informasi yang saya terima itu sudah dilakukan sebanyak 11 kali antara pedagang dengan pemerintah daerah, begitu juga dengan dengan DPRD Serdang Bedagai sendiri. Namun hingga sampai saat ini
mediasi sendiri itu tidak ada menemukan titik terang dan pemerintah daerah tetap bersikukuh untuk merelokasi pedagang pekan lelo seperti itu. Dan 2 minggu yang lalu sendiri itu Kabak Hukum sedang berdage yang bernama Abdul Hakim sudah menemui pedagang dan pedagang sempat mengatakan bahwasanya mereka ingin pindah dari pasar pekan lelo, namun dengan syarat mereka ingin berjualan bukan di akhir pekan tetapi pada hari biasa, antara hari Rabu, Senin, atau sampai dengan hari Jumat seperti itu. Tapi pemerintah sampai saat ini belum ada respon terkait hal itu. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Muhammad Anil, wartawan Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Nila. Kami akan berlanjut selesai jeda, saudara, dengan beragam informasi lain. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kopernita. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kopernita. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga di pesisir Indramayu mulai dapat bernafas lega. Pasalnya sampai dengan pukul 10.30 hari ini, banjir rob yang biasa melanda kawasan setempat tidak kembali terjadi, khususnya yang berada di Desa Eretan Kulon, Eretan Wetan, dan Kertawinangun, Kecamatan Kandang Haur. Dalam 3 hari terakhir sejak Jumat 5 November lalu, banjir rob diketahui merendam pemukiman dengan ketinggian 20-50 cm. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, sudah tersambung bersama saya, ada wartawan Tribun Cirebon, ada Handika di sana yang sudah tersambung bersama dengan kami. Halo, selamat siang Handika. Halo, siang Mila. Handika, seperti apa banjir rob yang melanda pesisir Kabupaten Indramayu? Silakan dengan laporan Anda. Baik Mila, dapat kami sampaikan banjir rob kembali terjadi di pesisir Indramayu, khususnya di 3 desa sekaligus di Kecamatan Kandang Haur, yakni Desa Eretan Kulon,
Desa Eretan Wetan, dan Desa Kertaminahun, di mana ketiga desa tersebut memang sudah menjadi langganan banjirop setiap tahunnya, dan pada Jumat 5 November kemarin banjirop tersebut kembali melanda pemukiman tempat. Banjir tersebut naik hingga ke pemukiman warga. Sebagian rumah bahkan ada yang sampai dimasuki oleh air rob, dan sejumlah fasilitas lainnya juga ikut terdampak, di mana total ada sebanyak 1.005 rumah, 1.015 keluarga, dan 2.062 jiwa yang terdampak banjir rob tersebut. Banjir rob yang terjadi di sana, sudahkah bisa diketahui lebih pasti apa sebenarnya penyebabnya, Handika? Baik, Nila, dari informasi yang diterima tribuncuban.com, menurut keterangan dari BMKG, banjir rob ini dipengaruhi juga dengan adanya fenomena La Nina, di mana akibat fenomena itu membuat air laut pasang ya. Selain itu, wilayah setempat juga terdampak hujan deras dalam beberapa hari terakhir, sehingga mengakibatkan pemukiman warga di sana terendam banjir. Diketahui untuk pengaruh La Nina sendiri di Kabupaten Indramayu, menurut keterangan dari BMKG itu pengaruhnya 20-70% peningkatan curah hujan di atas normal, Mila. Kemudian untuk kondisi terkini saat ini berdasarkan pantauan Anda, Handika, di sana seperti apa kondisi terkininya? Baiklah, kondisi sekarang, alhamdulillah ya, pada pagi hari tadi sampai pukul 10.30, menurut informasi dari warga setempat, banjirop belum naik sampai dengan waktu tersebut. Mereka juga berharap banjirop itu tidak naik pada hari ini, sehingga warga bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Dan untuk kondisi sekarang diketahui banjir rob tersebut masih di sekitaran pesisir pantai, belum sampai ke pemukiman warga. Oke, baik. Terima kasih banyak Handika, wartawan Tribun Cirebon, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Handika. Kita lanjutkan ke informasi lain. Saudara, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Imam Santoso Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat juga terhambat karena banjir rob. Ruangan perawatan rumah sakit dimasuki air laut yang meluap melalui sungai di samping rumah sakit tersebut. Bahkan dikabarkan lampu di Rumah Sakit Bayangkara juga mati. Pada Minggu 7 November, air yang menggenangi ruangan perawatan sudah disedot menggunakan pompa. Terlihat para petugas juga berusaha untuk membersihkan lantai ruang perawatan hingga ruang rawat instalasi gawat darurat atau IGD. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Fahrun Ramli, wartawan Tribun Sulbar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Ramli, selamat siang. Ya, rekan Nila. Selamat siang. Baik, Ramli, bisa diinformasikan untuk kronologis banjir rob yang merendam Rumah Sakit Bayangkara Mamuju ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, betul sekali bahwa banjir rob telah terjadi di Kabupaten Mamuju, tepatnya itu di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, tepatnya di lokasi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulbar dan beberapa lokasi yang berada di sekitarnya yang dilalui oleh sungai yang menghubungkan antara menghubungkan langsung ke air laut tersebut, di mana pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah atau menjelang maghrib, air laut itu naik melalui aliran sungai tersebut hingga merendam Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulbar pada Minggu tanggal 6 kemarin. Dan kondisi tersebut sudah 2 hari terjadi selama ini, termasuk kemarin malam juga air kembali naik. Kondisi itu mengganggu pelayanan aktivitas di Rumah Sakit RS Bayangkara dan sempat pula beberapa pasien yang kondisinya kurang baik itu dipindahkan ke RSUD Kabupaten Mamuju. Namun pada saat pagi hari menjelang siang, air mulai surut di sekeliling rumah sakit tersebut dan petugas juga memompa air dari ruangan yang menggenangi rumah sakit tersebut. Seperti itu, rekan Nila.
Kemudian berdasarkan pantauan Anda, bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Bayangkara pasca terendam banjir Rob, Ramli? Ya, betul sekali kondisi terkini pada Senin. Sebelumnya pada hari Minggu kemarin siang itu, para petugas RS Bayangkara termasuk tim medis itu menjemur beberapa kasur yang tergenang dan beberapa ruang perawatan dibersihkan. Namun air kembali naik pada malam harinya. Namun kondisi terkini pagi tadi air sudah disedot menggunakan pompa air dan pelayanan kembali terbuka dan para petugas terlihat menunggu di ruang pelayanan ingat gawat darurat dan melayani beberapa pasien sebab lantai ruangan sudah tidak tergenang lagi dan sudah dipel seperti itu, rekan Nila. Oke, artinya sekarang aktivitas di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju sudah bisa kembali berjalan dengan baik ya, Ramli ya? Ya, benar. Baik, terima kasih banyak Farun Ramli, wartawan Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. 3 unit kios pedagang buah dan 1 unit rumah warga Desa Penyengat Olek, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, ditabrak oleh mobil box jenis L300. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lintas Timur RT 2 dan 6 Desa Penyengat Olek, tepatnya di gerbang perbatasan Kota Jambi dan juga Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut semula melaju dari arah Jambi menuju Sengeti. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah tersambung bersama saya ada Hasbi Sabirin, wartawan Tribun Jambi yang akan memberikan informasi selengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Hasbi. Halo, selamat siang rekan Nila. Oke, Hasbi bisa diinformasikan kapan dan bagaimana sebenarnya kronologis adanya mobil box yang menabrak sejumlah kios pedagang ini? Ya, baik, Nila. Kemarin pada sore Minggu kemarin memang ada sebuah peristiwa yang terjadi di Jalan Lintas Timur, tepatnya di RT 02 dan RT 06 di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Ada sebuah peristiwa ini diduga kecelakaan beruntun, yang mana melibatkan kecelakaan ini ada sebuah mobil jenis L300 box dari arah Kota Jambi menuju Pekanbaru, tepatnya di gerbang Gapura perbatasan Kota Jambi dan Muaro Jambi. Mobil tersebut melebar ke sebelah kiri hingga menabrak beberapa kios pasar buah yang berada di gerbang tersebut. Untuk diketahui, dalam peristiwa itu setidaknya ada 3 kios dan 1 rumah warga yang ditabrak oleh mobil box jenis L300 tersebut. Namun pada kejadian itu, Nila, awalnya sebuah mobil L300 itu nabrak 1 kios milik pedagang pasar buah di sana. Kemudian mobil itu hendak melarikan diri ke arah Sengeti, ke arah Pekanbaru. Tidak jauh dari lokasi yang pertama, mobil box itu kembali menabrak 2 kios pedagang pasar buah di lokasi tersebut. Tidak jauh dari lokasi itu juga di RT 06, masih di Desa Penyengat Olak, tiba-tiba di RT 6 itu menabrak 1 unit rumah warga yang berada di pinggir jalan itu. Begitu, Nila. Hasbi, berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun, adakah korban jiwa dalam insiden ini? Kemudian berapa kerugian yang dialami oleh korban? Ya, baik. Informasi yang kita terima pada peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Namun pedagang atau warga di sana mengalami kerugian material, ya, berupa kios-kiosnya hancur dan rusak berat oleh tabrak mobil L300 tersebut. Ya, pagi ini kita berhasil mewawancara salah satu pedagang di sana. Atas peristiwa itu mereka mengalami kerugian ditaksir 1 kios itu 5 juta. Ada salah satu pedagang kios itu tadi mengalami kerusakan kios pedagang buahnya itu rusak 2 dan diperkirakan mengalami kerugian sekitar 10 juta. Namun ada juga rumah warga yang berhasil ditabrak oleh mobil itu juga diperkirakan mengalami kerugian sekitar 10 juta untuk perbaikan teras rumahnya yang sudah hancur ditabrak oleh
L300 tersebut. Begitu Nila. Kemudian setelah sejumlah aksi begitu ya, menabrak sejumlah unit, kemudian apakah pelaku yang menggunakan mobil box L300 ini sudah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian atau seperti apa informasinya, Hasbi? Iya, baik. Waktu kejadian itu mobil R300 itu masih berusaha melarikan diri pada sore kemarin. Beruntung pada nabrak terakhir rumah warga di RT 6 Desa Pendengan Olah itu, mobil dan sopir mobil L300 itu sudah berhasil diamankan oleh warga sekitar. Dan saat ini sopir itu sudah diamankan di rumah Ketua RT 02. Informasi yang kita dapat pada hari ini, sopir itu akan melakukan mediasi dengan pihak korban, bahwa sopir itu akan bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami oleh korban. Dan juga mobil ini ada dari pihak perusahaan yang datang ke Jambi pada hari ini, itu ingin menyelesaikan antara korban dan sopir tersebut. Kegiatan mediasi ini dilakukan di rumah RT 02. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Hasbi Sabirin, wartawan Tribun Jambi atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan pemilik kios buah yakni Susi. Berikut laporannya untuk Anda. Setengah 4 lewat sudah. Mobil itu dari arah Jambi. Mau ke arah Sengeti. Bukan, dari arah ini. Aku tuh kan tak tengok juga posisinya, lagi main HP, sudah pegawai ini lagi main HP, tahu-tahu lah udah kejadian. Tahu macam mana yuk? Kita ngebut lagi, ngebutnya. Ngebutnya ya? Apa lagi videonya? Apa yang rusak yuk? Banyak kalau rusak. Nah, itu berapa kios yang ditumburnya? 5 kios lah. 5 kios. Punya Ayu dewek berapa yang rusak? 2 kios kalau aku. Punya Ayu 2 kios. Kerugiannya kira-kira berapa tuh yuk di semuanya? Ini abangnya. 10 lah. 10 juta ya? 2 kios itu ya? Bang, kita ketahuan apa? Ya. Nengok apa lah? Mana elok? Tiok lah. Kami elok. Tapi dia bertanggung jawab lah bang ya? Iya. Iya. Dia lah kan? Seperti rumah RT. Satu unit bot nelayan karam diterjang ombak di laut kawasan Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan pada Minggu 7 November. Bot pancing 3 geta tersebut saudara karam di laut seusai mengadakan tradisi Peusijuk atau tepung tawar di TPI Lok Bangkuan Timur, Kecamatan Tapaktuan. Selepas acara, pemilik bot bersama keluarga bermaksud melakukan uji perdana ke laut. Naas saat hendak berbalik arah bot tersebut, tiba-tiba oleng dan terbalik diterjang gelombang dan juga angin kencang. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Serambi Indonesia ada Taufik Zaz di sana yang akan memberikan informasi selengkapnya pada Anda. Halo Taufik. Halo, rekan Mila. Taufik, silahkan dengan laporan Anda, apa penyebab pasti bot pancing ini terbalik dan nyaris karam? Terima kasih rekan Mila, informasi yang kami terima, penyebab terbaliknya bot pancing milik nelayan setempat itu akibat terjangan gelombang dan angin kencang, sehingga membuat bot tersebut oleng dan terbalik. Demikian, saudara Mila. Siapa saja pihak yang terlibat dalam upaya evakuasi penumpang bot pancing KM Ikhlas tersebut, Taufik? Adapun pihak yang terlibat dalam upaya evakuasi tersebut, yakni personil Polsek Tapaktuan, personil Peramil Tapaktuan yang dibantu personil Polres Aceh Selatan dan BPBD Aceh Selatan, beserta masyarakat setempat. Demikian, rekan Mila. Kemudian Taufik, berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun, untuk kondisi terakhir pasca kejadian terbaliknya bot pancing ini seperti apa? Lalu kondisi korban juga seperti apa terkait insiden ini? Baik, saudara Mila, kondisi penumpang bot yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin
dan klinik Cahaya saat ini sudah membaik. Demikian juga dengan bot yang tenggelam tersebut sudah diamankan di TPI Luk Bengkuang, Kecamatan Tapatuan, dengan bantuan ditarik oleh bot nelayan setempat. Demikian. Oke, Taufik, ada berapa banyak korban yang pada saat kejadian menumpang bot tersebut? Ya, untuk korban sendiri ada 22 orang dan kondisinya saat ini alhamdulillah sudah membaik dan sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Oke, terima kasih banyak Taufik, wartawan Serambi Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Taufik. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya seusai jeda. Saudara tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda masih menyaksikan live update saudara. 2 bocah tenggelam di pantai Barombong, Makassar pada Minggu 7 November kemarin. Bocah kakak beradik ini merupakan santri di rumah tahfiz Yayasan Anak Kesayangan Muhammad. Korban diketahui tenggelam di pantai Barombong sekitar pukul 10 waktu setempat. Insiden tersebut terjadi saat keduanya sedang berenang di pantai. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Timur, ada Kasdar Kasau di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Kasdar. Halo, rekan Nila. Selamat siang. Selamat siang. Kasdar, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis kejadian adanya 2 bocah tenggelam di pantai Barombong, Makassar ini. Seperti apa informasinya? Baik, terima kasih rekan Nila atas kesempatannya bahwa telah terjadi peristiwa maut di pantai Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana merenggut 2 nyawa siswa ataupun santri dari rumah tahfiz Yayasan Anak Kesayangan Muhammad. 2 korban bermula saat kedua korban bersama temannya sebanyak 15 orang ya melaksanakan rekreasi di pantai Barombong dan kemudian 5 orang dari mereka terseret arus sekira 20 meter dari bibir pantai. Kemudian 3 diantaranya dapat diselamatkan oleh nelayan setempat, namun nahasnya 2 kakak beradik ini tenggelam dan tidak dapat diselamatkan oleh nelayan. Kemudian sekitar pukul 11, tim gabungan dari Basarnas, kemudian damkar dan anggota kepolisian dari Polsek Tamalate dikerahkan untuk mencari korban. Setelah itu korban baru ditemukan sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah ditemukan korban pertama dan pencarian ditunda ataupun di stop untuk sementara karena cuaca yang tidak mendukung ataupun hujan pada saat itu. Kemudian pencarian berlanjut sekira pukul 14 lewat ataupun pukul 15:30 dan tim berhasil menemukan korban sekira pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Demikian ya rekan Nila. Kasdar, untuk identitas dari kedua korban yang tenggelam di pantai Barombong ini, seperti apa informasinya? Baik, bahwa adapun identitas dari kedua korban ini merupakan siswa ataupun santri dari rumah tahfiz Yayasan Anak Kesayangan Muhammad, di mana keduanya bukan merupakan asli ataupun keturunan dari Kota Makassar sendiri, di mana ayah korban merupakan asli dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian ibunya berasal dari Yogyakarta. Dan begitu kan Nila. Saat ini kedua korban tenggelam di pantai Barombong tersebut disemayamkan di mana? Seperti apa informasinya, Kasdar? Baik, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa korban yang ditemukan kemarin dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, kemudian dilakukan proses lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kemudian setelah itu pihak kepolisian menyerahkan korban kepada keluarganya. Kemudian pihak keluarganya akan
melakukan pemakaman di Kota Makassar karena memang keluarga ataupun pihak keluarga dari korban ini sudah 2 tahun hingga 3 tahun sudah tinggal di Makassar dan tidak dibawa ke kampung halamannya, begitu. Baik, terima kasih banyak Kasdar, wartawan Tribun Timur atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polsek Tamalate Makassar, Ibtu Sukiman. Berikut laporannya untuk Anda. 2 selamat hidup, 2 orang meninggal, 2 yang meninggal kakak beradik, yang kami temukan bersama umur 9 tahun itu kami ditemukan tim SAR tadi sekitar jam 13.10 WITA. Selanjutnya dilanjutkan pencarian kembali untuk korban yang kedua ditemukan sekitar jam 16.33. Ini selanjutnya kedua korban ini dibawa kemana, Bang? Bawa ke rumah sakit Bayangkara. Ini dari awalnya bagaimana? Ceritanya dia tenggelam, Dan. Dari awal bagaimana? Informasi kami terima di lapangan bahwa korban ini sementara anak dari panti Barombong itu dibawa santrinya melakukan mandi di pantai sini. Tiba-tiba ada temannya berteriak minta tolong. Jadi ada temannya itu sempat saat ini itu mengamankan satu temannya selamat, dan yang 2 teman yang kejar hamil nyelam, namun yang bersangkutan sudah tenggelam, tidak ditemukan. Jadi ada 2 yang ditemukan, ya? Korban 2 orang ditemukan semua, 2-2. Sementara itu, Saudara, seorang wisatawan dari Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, terseret ombak di Pantai Ciantir Sawarna, Lebak pada Minggu 7 November. Korban datang ke objek wisata Sawarna bersama dengan 3 rekan lainnya. Korban diketahui terseret ombak saat sedang bermain air di pantai. Korban dan ketiga rekannya semula bersuah foto bersama, namun tiba-tiba ombak deras datang dan menyeret korban. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah tersambung bersama dengan saya, Damil Daniati, wartawan Tribun Banten di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Milda. Selamat siang rekan Mila, ya. Milda, untuk kronologis kejadian sampai adanya korban yang terseret ombak saat datang ke objek wisata ini, seperti apa informasinya? Ya, berdasarkan kronologi kejadian yang diterima Tribun Banten dari Basarnas, bahwasanya korban ini bersama 3 orang temannya datang dari Bekasi, tiba di Pantai Sawarna itu sekitar pukul 1 dini hari pada hari Minggu. Mereka bernama Akbar, Zulfi, Zikri, datang ke Pantai Ciantir, kemudian setelah sholat subuh mereka melakukan swafoto dan kemudian saudara Akbar dia berenang di sekitar tepian Pantai Ciantir Sawarna, begitu rekan Nila. Namun lantaran kondisi ombaknya saat itu sedang besar, kemudian juga cuacanya tidak mendukung, sehingga 15 menit kemudian saudara Zikri ini dia terbawa oleh ombak seperti itu. Namun Akbar juga sempat terbawa ombak, tapi dia berhasil menyelamatkan diri dengan berpegangan kepada karang sekuat tenaga, begitu. Setelah itu dia tidak bisa menyelamatkan temannya dan kemudian Zikri dia hilang terbawa ombak. Seperti itu, Nila. Sejauh ini berdasarkan informasi yang berhasil Milda himpun, apakah korban ini sudah berhasil ditemukan ataukah belum? Sampai saat ini 2 hari ya, namun korban masih belum bisa ditemukan. Tim gabungan juga sedang melakukan penyisiran di sekitar lokasi, namun sampai saat ini masih belum ditemukan dan masih nihil, begitu rekan Nila. Lalu upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencari korban sejauh ini sudah seperti apa saja, Milda? Upaya yang dilakukan yaitu bergabung dengan tim Basarnas, kemudian tim BPBD dan lainnya untuk membantu menyisir sekitaran daerah, sekitar lebih jauh dari daerah tenggelamnya korban. Diduga korban sudah terseret arus sejauh beberapa mil, sehingga pihak Basarnas dan lainnya mencoba untuk menyisir menggunakan perahu yang ada di sekitar posko, begitu rekan Nila.
Baik, terima kasih banyak Milda Niati, wartawan Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Milda. Dua remaja juga tenggelam, saudara, di pantai Cukuh Batu, Pekon Terbaik, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus pada Minggu kemarin. Satu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kedua korban semula bermain dan mandi di pantai, namun tiba-tiba dikabarkan tenggelam. Seorang korban selamat mengatakan bahwa ia bermaksud menolong, namun justru ikut terseret ombak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada wartawan dari Tribun Lampung, Tri Yulianto di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Yulianto, selamat siang. Halo, selamat siang Nila. Oke, Yulianto silakan dengan laporan Anda. Untuk kronologis tenggelamnya seorang remaja di pantai Cukuh Batu, Kabupaten Tanggamus ini, seperti apa informasinya? Baik, terima kasih. Mulanya peristiwa ini adalah sekelompok remaja yang berenang di pantai Cukuh Batu, Pekon Terbaya. Dari beberapa anggota kelompok itu, 2 orang berenang agak ke tengah, yaitu Dandi dan Fauji. Nah, kemudian Fauji tenggelam lebih dulu. Kemudian Dandi coba menolongnya. Setelah itu, keduanya tenggelam. Dan akhirnya Fauji bisa ditemukan, namun untuk Dandi hilang. Dan akhirnya akhirnya kelompok remaja itu melaporkan kepada masyarakat sekitar, dan akhirnya dilanjut pencarian kepada tim gabungan. Pada saat kejadian, Yulianto, apakah cuacanya menjadi salah satu penyebab faktor terjadinya tenggelamnya bocah ini? Ya, untuk pada saat kejadian cuaca hujan, ombak pasang, laut pasang, ombak besar. Itu yang menghambat. Akhirnya tim gabungan menunda pencarian karena waktu juga sudah sore, sekitar pukul 17. Sejauh ini Yulianto, apakah upaya pencarian dari pihak terkait sudah membuahkan hasil dan menemukan korban yang tenggelam ini? Untuk saat ini semua korban sudah ditemukan. Untuk Fauji ditemukan pada kemarin 15 menit setelah kejadian, dan kemudian untuk korban Dandi ditemukan tadi pagi sekitar pukul 7.45 lah. Bagaimana kondisi korban pada saat ditemukan, Yulianto, berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun? Kedua korban sudah meninggal dunia. Bedanya untuk Fauji ditemukan saat kejadian, dan untuk Dandi ditemukan 1 hari setelah hilang. Baik, 2 korban yang tenggelam ini artinya ditemukan sama-sama dalam keadaan meninggal dunia. Terima kasih banyak Yulianto, wartawan Tribun Lampung, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Yulianto. Seorang anak berusia 10 tahun dilaporkan hanyut terseret arus sungai, saudara, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Minggu 7 November kemarin. Korban dilaporkan hanyut seusai mandi di aliran sungai. Ketua RT setempat mengatakan bahwa korban yang hanyut hendak pulang seusai mencari belut dan juga bengkoang. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rezi Azwar, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Rezi. Iya, Nila. Rezi, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Untuk kronologis hanyutnya korban ini, seperti apa informasinya? Iya, Nila. Kejadian ini terjadi pada Minggu, ya, tanggal 7 November 2021, di mana tepatnya terjadi di aliran sungai Kampung Cambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, di mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 2 lewat 15 waktu 15 ya. Namun kejadian ini dilaporkan sangat lambat dilaporkan ke masyarakat, sehingga setelah maghrib, dan dilaporkan langsung ke pihak BPBD dan tim SAR yang ada di Padang. Selanjutnya petugas gabungan langsung turun untuk melakukan pencarian pada malam hari itu juga. Dan namun pencarian nihil pada malam ini dan dilanjutkan pada hari ini, gitu Nila. Upaya yang dilakukan untuk mencari korban ini berdasarkan informasi seperti apa, Rezi? Iya, untuk hari ini untuk pencarian korban yang bernama Fahri, ya, berumur sekitar 9 atau 10 tahun, di mana untuk pencarian hari ini dilakukan oleh petugas BPBD Kota Padang, dari tim SAR, dan juga dibantu oleh tim reaksi cepat dari Semen Padang. Di mana dilakukan pencarian dari awal titik korban hilang atau hanyut terseret arus sungai
dilanjutkan dengan penyisiran sampai ke lokasi aliran sungai di ujung tanah Kecamatan Padang Timur. Sejauh ini dari pencarian yang dilakukan sejak hilangnya korban, apakah korban sudah berhasil ditemukan? Iya, hingga siang hari ini korban masih belum ditemukan dan pencarian masih dilanjutkan. Di mana hari ini juga masih sempat turun hujan ya, namun setelah berhenti. Namun petugas tidak berhenti sampai di situ untuk melakukan pencarian hingga hari ini. Baik, terima kasih banyak Rezi Azwar, wartawan Tribun Padang atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Ketua RT setempat, yakni Gus Manila. Berikut laporannya untuk Anda. Ini pencarian apa ini sekarang? Ini pencarian yang keberlanjutan tadi malam ya. Iya. Dan kejadiannya sekitar 2:30 sore kemarin. Cuma kami dapat kabar habis maghrib, pas sholat maghrib kami dapat kabar, kami langsung menyisiri sungai, cuman keterbatasan penerangan tidak bisa melakukan pencarian terlalu dalam kan. Sampai akhirnya tim Basarnas, BPD, BNPB dan dari sisi Padang turun ke lapangan. Ini nama korban siapa dan hanyutnya pas menyeberang atau gimana? Nama korban Fahri ya, usianya sekitar 9 tahun, kelas 2 SD. Dan kejadian saat dapat informasi kata teman-teman yang lain, dia lagi nyebrang dari sebelah ke arah rumah. Itu habis cari belut sama bengkoang ya? Iya, di tengah. Ada berapa orang di awalnya pas nyebrang itu? Kira-kira ada sekitar 6-7 orang. Kalau hari ini pencariannya gimana? Mulai disusuri dari lokasi kejadian sampai ke bawah jembatan Ampera, ujung tanah dan ke ujung Jati. Baju yang dipakai terakhir apa nih? Baju yang dipakai, informasi terakhir yang saya dapatkan baju merah, baju kuning, celana hitam, cuman lengannya hitam. Kami akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lain, Saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Dia tersangka begitu. Ada masih menyaksikan Live Update bersama dengan saya Nila Irda. Kita ke informasi lain, Saudara. Penggalian di situs Watu Genuk, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali dilakukan sejak beberapa hari lalu. Setelah proses penggalian, pekerja penggali tanah menemukan sejumlah benda aneh.
Satu di antaranya adalah kain mori putih yang dibentuk menyerupai pocong manusia berukuran kecil, di mana di dalam pocong tersebut terdalam tanah, kemudian benang berwarna merah, putih, dan juga paku. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait temuan benda tersebut, tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Tri Widodo yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Tri. Halo, selamat siang Nila. Dimana berada? Baik, Tri, bisa diinformasikan berdasarkan laporan Anda untuk temuan adanya pocong ini ketika adanya penggalian di Boyolali ya, seperti apa informasinya? Iya, Nila dan dimana berada, di mana di salah satu situs yang ada di desa Keragilan, tepatnya di Dukuh Watu Bendok, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Boyolali. Sejak hari Rabu kemarin dilakukan penggalian untuk mencari atau untuk meneliti situs yang diduga warga sekitar merupakan sebuah candi. Saat proses penggalian itu pada hari Sabtu kemarin, petugas penggali yang bernama Widodo menemukan adanya benda yang aneh. Saat itu dia menemukan sebuah benda yang berupa kain mori berwarna putih yang bentuk menyerupai pocong. Setelah diangkat, pocong tersebut diletakkan di permukaan tanah. Lalu selang beberapa saat kemudian, penggali yang lain juga menemukan adanya benda putih yang menyerupai pocong yang berada di blok atau tempat penggalian lain yang masih berada di situs Watu Bendok, Desa Keragilan, Kecamatan Mojokerto ini. Tri, pada saat ditemukan benda ini kondisinya seperti apa? Apakah sudah diketahui apa sebenarnya yang mendasari di kuburnya benda yang bisa dikatakan mirip dengan pocong ini? Iya, inilah saat ditemukan kondisi benda seperti pocong yang berupa kain mori yang dibentuk menyerupai pocong dengan berukuran sekitar 15 cm ini ditemukan dalam kondisi utuh, Mila. Dimungkinkan menurut perkiraan warga sekitar juga di kuburnya mori dibentuk seperti pocong ini kemungkinan belum lama ya, mengingat kondisi di mori ini masih terbilang utuh dan warnanya juga belum berubah 100%, artinya masih terlihat cukup putih seperti itu, Nila. Untuk penyebab atau mungkin dugaan awal di kuburnya benda mirip pocong ini, sudahkah ada informasi yang berhasil dihimpun, Tri? Ya, untuk keterangan resmi ataupun dari pakar-pakar yang ada di sini belum bisa memastikan itu benda apa. Hanya saja berdasarkan perbincangan warga yang ada di sini saat proses penggalian itu diyakini warga ini adalah sebuah semacam sarana untuk membuat orang lain semacam untuk santet seperti itu. Setelah ditemukan, kemudian benda-benda tersebut dikemanakan, Tri, berdasarkan informasi? Ya, karena benda ini bukan merupakan bagian tujuan ataupun tujuan dari BPBD dan pegiat sejarah di Boyolali. Setelah benda ini diangkat, kemudian pada siang ini tadi benda tersebut telah dikubur kembali di lokasi penggalian ini. Hanya saja saat ditemukan dulu dikubur dalam liang yang terpisah, namun saat dikembalikan ini tadi dikubur dalam satu liang yang sama, Nila. Baik, terima kasih banyak Tri Widodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Tri. Pak, bisa diceritakan Pak untuk temuan benda semacam pocong kecil itu Pak, di mana Pak lokasinya Pak? Gali di sini, tahu-tahu ada. Tapi lebih dalam itu Pak. Dalam Pak? 40 cm. Itu satu atau dua Pak? Yang satu? Oh, berbeda ya Pak ya? Pas dibuka isinya apa Pak? Yang satu tanah. Tanah ada pakunya Pak? Yang satu ada pakunya? Yang satu nggak ada?
Pak bisa diinfokan untuk penggalian di situ suatu gendok ini seperti apa Pak? Jadi memang ini merupakan lanjutan dari tahap 1 yang pernah dilakukan 2016. Dulu masih menyisakan ada istilahnya PR, ada struktur yang belum tuntas untuk diteliti. Kemudian kita lakukan di tahap kedua. Dugaan awal dari struktur yang dulu diketemukan tahun 2016 adalah kalau tidak pagar ya mungkin candi perwara. Kemudian ketika kita lakukan penggalian saat ini yang temuan tahun 2016 kita gali, ternyata kita lanjutkan, ternyata itu merupakan sebuah struktur dari ya entah sebuah bangunan candi atau sebuah struktur terbuka. Nah itu kita belum tahu karena memang datanya batu-batunya minim. Iya. 2016 itu adalah mencari denah yang candi sebelah, sekarang kita menyebutnya sebelah timur ya. Sebelah timur itu ada pembangunan atau pembuatan sebuah candi atau bangunan yang luasnya 3,8 kali 3,8, kemudian diperluas atau dilebarkan di tahap kedua menjadi 5,5 kali 5,5. Kemudian ketika sudah akhir masa penggalian di tahun 2016 menemukan lagi satu struktur yang kemudian kita gali lagi di tahun 2021 ini sekarang ini. Kemudian lanjutan itu ternyata menjadi sebuah struktur yang membentuk suatu denah, entah bangunan candi ataupun sebuah struktur yang terbuka. Berarti belum bisa disimpulkan Pak ya, untuk ini adalah candi atau bangunan terbuka, masih dalam penelitian ya Pak ya? Iya, karena memang untuk sebuah bangunan candi kan ada komponen nanti misalnya bagian tubuh candi ataupun atap candi, dan itu tidak kita ketemukan atau belum kita ketemukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengrajin patung kayu khas Papua merasa tidak dilibatkan dalam penyemarakan kegiatan di Papua. Pemilik Sanggar Seni Rupa Koreri ini mengatakan perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menopang hasil kerajinan miliknya. Hans Yusuf Daman, pemilik Sanggar Seni Rupa tersebut, merasa terabaikan oleh pemerintah Papua. Hal ini lantaran kerajinan miliknya belum pernah diikutsertakan dalam event besar di Papua. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan dari Tribun Papua, Hendrik Rewapatara, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Hendrik. Halo rekan Nila, selamat sore waktu Papua dan juga Tribuner. Baik, selamat sore waktu Papua. Hendrik, bisa diceritakan kenapa sampai ada sanggar seni begitu ya, yang mengatakan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam event-event terbesar di Papua. Silahkan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Nila. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil bincang-bincang dengan Hans Dawan, pemilik Sanggar Koreri ini, ia menceritakan bahwa pada Pekan Olahraga Nasional yang sudah diselenggarakan maupun Peparnas yang saat ini sedang berlangsung, sanggar atau kerajinan atau maupun sanggar yang miliki oleh si Hans ini tidak terlibat, dan ia sendiri tidak mau membawa diri untuk ke pemerintah agar bisa turut terlibat, namun ia minta agar ada perhatian terlebih khusus dari pemerintah Provinsi Papua, Dinas Pariwisata maupun pemerintah Kota Jayapura untuk melihat secara langsung bagaimana dan juga memperdayakan kerajinan yang bisa dibuatnya, karena ini juga merupakan patung-patung budaya Papua yang dibuat oleh Hans Dawan ini. Begitu rekan Nila. Kemudian untuk kerajinannya sendiri, Hendrik, kerajinan apa saja yang sebenarnya telah dibuat oleh Hans Dawan ini? Oke rekan Nila, untuk kerajinan yang dibuat Hans Dawan ini sangat beragam ya, di mana dari kerajinan patung maupun gantungan kunci dan berbagai macam kerajinan yang ia buat terbuat dari kayu dan berbagai macam kayu yang sudah ia sediakan. Yakni dari kerajinan yang ia buat sendiri, sudah ada beberapa kerajinan yang patung yang sudah terpampang atau dibeli dari beberapa hotel ternama yang ada di Kota Jayapura seperti Hotel Sahid maupun Hotel Matoa. Begitu rekan Nila. Lalu Hendrik, prestasi apa saja yang sudah pernah diraih begitu ya oleh Hans Dawan ini selama berkerajinan seni rupa? Ya, dari hasil dari bincang-bincang dengan si Hans Dawan ini, ia menceritakan bahwa pada tahun 2007 ia pernah dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Bambang Yudhoyono untuk memamerkan ukiran khas Papua yang dibuat sendiri olehnya, dan ia mendapatkan apresiasi dari Presiden SBY. Begitu rekan Nila.
Baik, terima kasih banyak Hendrik Rewapatara, wartawan Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Hendrik. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, terus melengkapi fasilitas publik Radi Buma, objek wisata konsep alam yang hadir di perkotaan. Untuk mendukung peningkatan ekonomi wisata, Kota Batu Raja sendiri belakangan memang terus berbenah menjadi kota modern, namun tetap mempertahankan kearifan lokal, seperti sosok yang membangun Radi Buma yang merupakan seorang pengusaha muda yang tertarik untuk membangun fasilitas wisata ekonomi. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait tempat wisata dengan konsep alam di perkotaan ini, tersambung bersama saya wartawan Sripoku ada Leni Juwita di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Leni. Halo Nila. Baik, Leni, ide yang ingin disampaikan oleh sang owner begitu ya dengan membangun objek wisata ekonomi berbasis alam di perkotaan ini. Seperti apa? Silahkan dengan informasi Anda. Baik Nila, pemikirannya berasal dari keinginan sang owner untuk mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat begitu Nila. Dia ingin owner berkeinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda, tidak seperti wisata-wisata lainnya, dengan tetap melestarikan alam dan mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan alam. Di objek wisata yang cukup luas, sekitar 2 hektar ini, Nila, disiapkan permainan-permainan yang semuanya berbasis kearifan lokal, seperti flying fox, rumah pohon, trek bersepeda, pondok-pondok santai, ya semuanya dilakukan dengan sentuhan alam begitu, Nila. Kemudian manfaat apa yang bisa diberikan Leni untuk ekonomi wisata begitu ya dengan kehadiran objek wisata berbasis alam di perkotaan ini? Baik Nila, tentunya owner berpikiran tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi begitu. Ada keinginan yang sangat mulia dengan membangun Radi Buma ini, harapannya ke depan akan mendatangkan multiplier effect di masyarakat setempat, dengan harapan akan hadir pelaku-pelaku usaha dan yang akan berinvestasi di Kabupaten Oku. Kedepannya diharapkan wisata ekonomi yang mempertahankan konsep alam ini akan diburu oleh masyarakat dengan pertimbangan karena kedepannya masyarakat akan berburu gitu tempat-tempat wisata yang memang menghadirkan konsep alam. Apalagi di lokasi tempat itu berada di dalam kota, di sekelilingnya ada mal-mal modern, ada perhotelan, nah sehingga diharapkan ini akan memberikan keseimbangan antara alam dan kemajuan pembangunan di Kota Batu Raja, begitu Nila. Leni, kemudian untuk masyarakat sendiri melihat hadirnya objek wisata berbasis alam yang ada di tengah-tengah perkotaan ini, tanggapan mereka seperti apa? Baik Nila, masyarakat setempat tentunya sangat memberikan apresiasi ya, karena ikhtiar yang dilakukan oleh owner untuk menjaga keseimbangan alam ini sangat bagus sekali, apalagi tanah yang disiapkan, lahan yang disiapkan itu benar-benar di lokasi yang sangat strategis gitu. Jadi harapan masyarakat, owner ini tetap mempertahankan keseimbangan alam ini dengan tidak tergiur tentunya dengan tawaran-tawaran pemodal kuat yang akan membeli tanah untuk dibangun gedung-gedung pencakar langit yang akan menjadi penyumbang panas bumi. Tentunya masyarakat sangat berharap owner konsisten, tidak mengalih fungsikan objek wisata yang sudah hadir dan sangat diidamkan oleh masyarakat Kota Batu Raja, begitu Nila.
Baik, terima kasih banyak Leni Juwita, wartawan Sri Poko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Leni. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan budayawan asal Oku, Sofyan Saleh, dan juga wawancara dengan owner objek wisata Radibuma, Elan Bahari. Berikut laporannya untuk Anda. Ya, kita lihat berhubung sini tempatnya masih tengah kota, jadi untuk masyarakat untuk masyarakat ini, maka kita berpikir untuk bikin tempat wisata alam ini untuk masyarakat Kota Batu Raja ini, karena jangkauannya lebih dekat. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Luas arealnya? Luas arealnya sekitar lebih kurang 2 hektar. 2 hektar. Fasilitas yang sudah ada saat ini? Itu ada nanti outbound, terus sport, kita bikin juga buat sport, ada jogging, sepeda ya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, saudara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Masih di tengah pandemi, saya terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.